Minggu pagi hari ini menjadi minggu kedua kita belajar bersama-sama tentang 7 kata penuh kuasa. Dan secara khusus hari ini kita akan melanjutkan di seri yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama ketika Yesus mengatakan, "Engkau bersamaku di Firdaus." Mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 kita akan membaca ayat 34 sampai 43. Lukas pasal yang ke-23 kita membaca ayat yang ke-39 sampai 43. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-39. Rekan-rekan semua akan membaca ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Lukas 23 ayat 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi dia menegur dia, katanya, "Tidaklah engkau tahu supaya tidak apa, sedang engkau terima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Bersama-sama, kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kembali menjadi perenungan kita ketika kita memasuki di dalam masa-masa jalan salib. Bagaimana kita melihat kembali tentang kehidupan yang terjadi secara khusus ketika Yesus masuk di dalam penyaliban. Dan di dalam peristiwa ini kita akan melihat bagian kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Sesuatu yang dijelaskan kembali oleh firman Tuhan. Yang seringkali membuat kita berpikir, bagaimana mungkin seorang raja, bagaimana mungkin seorang penguasa, bagaimana mungkin sebagai juru selamat harus mati di atas kayu salib. Bagaimana mungkin dia harus tergantung di atas kayu salib. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan yang seringkali selalu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Maka ketika kita bersama-sama belajar pada bagian ini, dikatakan engkau bersamaku di Firdaus. Maka ada satu alasan yang begitu kuat. Ada satu alasan yang dituliskan oleh Pilatus ketika ditulis bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka ungkapan ini lagi menunjuk itulah alasan. Sekali lagi, itulah alasan mengapa Yesus tergantung di atas kayu salib. Maka ketika dikatakan bahwa Pilatus menuliskan hal itu, imam-imam kepala orang Yahudi dan tua-tua berkata, "Jangan engkau tuliskan hal itu di atas salib." Artinya sebagai satu bentuk, jangan menulis itu, hai Pilatus. Karena apa? Karena di dalam bagian ini dia sendiri tuh yang mengatakan. Jadi bukan sebagai pengakuan, tapi dia yang mengatakan raja orang Yahudi. Tetapi di sisi lain kebenaran firman Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-53, maka kita melihat di dalam Yesaya pasal 53 digambarkan seperti ini. Dua penjahat, satu terhitung penjahat. Maka kalau kita menyimpulkan bahwa dua penjahat, satu terhitung sebagai penjahat, maka akan tampak tiga penjahat yang tergantung di atas salib. Menjadi pertanyaan bagi kita. Tiga penjahat tergantung di atas kayu salib. Dan salah satunya ditulis oleh Alkitab. Dia terhitung sebagai penjahat. Maka kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-53, di bagian terakhir dikatakan seperti ini. Yesus terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Menjadi sulit untuk kita pahami, terhitung sebagai pemberontak, terhitung
terhitung sebagai penyamun, terhitung sebagai penjahat. Tetapi di atas kayu salib itu Alkitab menuliskan apa? Dia menebus dosa manusia. Maka di sini kita bisa melihat bersama-sama, mana mungkin orang yang sudah tak berdaya, sudah tak mampu lagi, tapi dia mampu menebus. Sedangkan Pilatus yang hebat, yang berkuasa, yang berkata bahwa apakah engkau tidak tahu siapa aku, yang mampu untuk membebaskanmu, berkuasa untuk menolongmu. Tapi Yesus sendiri berkata, engkau bukanlah sebagai penguasa yang hebat kalau bukan diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang penguasa. Engkau tidak berkuasa sama sekali kalau bukan Tuhan yang mengizinkan engkau menjadi penguasa. Maka dari sini kita bisa melihat Pilatus yang hebat, yang menuliskan bahwa raja orang Yahudi itu sebagai satu bentuk ejekan, itu sebagai satu bentuk olokan, hinaan, bahkan hujatan. Dan bagi orang Yahudi itu adalah tuduhan yang mereka lakukan kepada Yesus. Tetapi Yesaya menuliskan berbeda. Justru dia tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Dan dikatakan apa? Untuk berdoa bagi orang banyak. Secara khusus pemberontak-pemberontak. Maka dua orang sebagai penyamun, sebagai penjahat yang tersalib, dan Yesus tergantung berada di tengah-tengah, memberikan satu gambaran betapa Yesaya menuliskan bahwa Yesus memang tergantung di sana sebagai nubuatan untuk menyampaikan bahwa dia akan menebus dosa manusia. Tetapi yang di sisi lain juga dikatakan bahwa dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa yang mau berdoa untuk orang yang menyakiti kita? Siapa yang mau berdoa untuk orang yang memberontak terhadap kita? Siapa yang mau berdoa untuk orang-orang yang tidak peduli, yang tidak menganggap dan yang menolak kita? Ini menjadi sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi ini juga menjadi pertandingan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam bagian ini kita bisa melihat bersama-sama, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Maka di bagian berikutnya, ketika kita ingin mengenal pemberontak yang disampaikan oleh Alkitab, maka yang pertama, pemberontak itu digambarkan sebagai penyamun. Yang pertama di situ dikatakan apa? Pemberontak itu pekerjaannya adalah membunuh dan memberontak, melawan banyak orang. Itu kita bisa baca di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-17. Ketika Barabas yang diminta oleh orang Yahudi untuk dibebaskan, padahal dia sebagai seorang yang memberontak, dan akibat pemberontakannya terjadi pembunuhan. Orang yang jahat, yang hidupnya memberontak bahkan membunuh, minta dibebaskan oleh orang Yahudi. Sedangkan Yesus yang adalah yang menebus dosa pemberontak, yang berdoa untuk pemberontak, justru Yesus dibawa untuk disalibkan. Maka dari sini ada sesuatu yang berbeda. Ketika dikatakan pemberontak, penyamun itu sebagai pembunuh dan pemberontak, maka di sisi lain kita juga mengingat peristiwa orang Samaria yang baik hati. Ketika Yesus memberikan satu perumpamaan tentang kehidupan orang Samaria, bagaimana di situ ada orang imam, ada Lewi yang berjalan di situ, tetapi nggak peduli. Ada ahli Taurat di situ, tapi tidak peduli. Tetapi di sini kita bisa belajar adalah apa? Penyamun yang digambarkan oleh Yesus, mereka memukul, meninggalkan, merampas, memperlakukan seseorang dengan cara yang tidak baik demi mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Maka dari sini kita melihat ketika Yesus mengungkapkan tentang gambaran pemberontak, maka ada yang terjadi. Suatu ketika Yesus mau berjalan pergi ke Yerusalem, karena tujuannya mau ke Yerusalem. Yerusalem itu menjadi sebagai tempat orang datang, seluruh orang Yahudi datang ke situ untuk apa? Untuk berdoa. Maka di situ ada yang namanya Bait Allah. Tetapi yang terjadi adalah ketika Yesus datang memasuki rumah Tuhan, yang dikatakan Bait Allah itu, justru Bait Allah menjadi sarang penyamun. Menjadi pertanyaan bagi kita, kalau di dalam Bait Allah menjadi sarang penyamun, kalau di dalam Bait Allah atau di dalam rumah
rumah Tuhan menjadi tempat kediamannya para penjahat, maka rumah Allah seperti apa yang Yesus gambarkan? Manusia seperti apa yang Yesus gambarkan di sana? Maka rumah Allah sekarang menjadi sarang penyamun. Rumah doa sekarang menjadi sarang tempat orang yang melakukan kejahatan. Kita mungkin tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tukar menukar uang di dalam bait Allah. Karena di dalam Alkitab Paulus mengatakan, bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Bukankah kita adalah bait Allah? Kalau Yesus menemukan di bait Allah rumah doa menjadi sarang penyamun, kira-kira apa yang Yesus temukan di dalam diri kita sebagai baitnya Allah? Adakah kejahatan dalam hati kita? Adakah pemberontakan di dalam hati kita? Adakah ketidaksukaan kita di dalam hati kita? Menjalani sebagai orang percaya, tetapi menjadikan diri kita sebagai sarang penyamun. Ada banyak orang yang percaya pada Tuhan, bukan menjadikan dirinya sebagai bait Allah yang harus dirawat, dipelihara, tetapi menjadikan tempat untuk membenci, tidak menyukai, tidak peduli, dan melakukan segala macam pemikiran, keinginan yang jahat. Maka kita harus berhati-hati menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Penjahat yang digambarkan berada di dalam rumah ibadah. Jangan sampai bait Allah yang adalah kita orang percaya, kita merusak dengan cara yang tidak benar. Kita merusak dengan cara demi menguntungkan diri kita, demi kepuasan kita. Kemudian dikatakan seperti ini, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kemudian yang kedua, Yesus ketika ditangkap, ingat ya, selesai dia berdoa di Taman Getsemani, dan ketika dia keluar bersama dengan murid-muridnya, maka tampillah Yudas di situ. Tampillah sekelompok tentara yang akan menangkap dia. Tetapi sebelum Yesus ditangkap, apa yang Yesus sampaikan? Sangkamu ini, aku ini seorang penyamun. Sangkamu aku ini seorang penyamun, sehingga engkau mendatangi aku dengan apa? Mendatangi aku dengan begitu lengkap, baik pedang maupun kentung. Maka di sini Yesus disamakan seperti seorang penyamun. Yesus disamakan seperti seorang penjahat. Karena tentara datang untuk menangkap dia begitu lengkap dengan peralatan untuk menangkap seorang penjahat. Tetapi menarik yang Yesus katakan, bukankah aku hari-hari berada di dalam bait Allah? Bukankah aku setiap hari ada di dalam bait Allah, mengajar, mendidik orang? Kenapa engkau memperlakukan aku seperti ini? Maka dari mulut pengakuan Kristus sendiri, itulah yang dipandang oleh orang-orang pada waktu itu, bahwa Kristus memang adalah pemberontak, bahwa Kristus memang adalah penghujat Allah dalam kehidupan mereka. Tapi sulit bagi kita untuk melihat, kalau Kristus memang benar seperti itu, apa yang terjadi dengan iman Kristen kita? Tetapi realita, ketika ada orang yang disebut sebagai penyamun, sebagai penjahat, justru tersalib bersama-sama dengan Kristus. Maka di sini kita bisa melihat bersama-sama, ketika dua orang penjahat tersalib, maka digambarkan ada satu penjahat bilang begini, dia sudah tersalib, dia menghujat Yesus, dia menghina Yesus. Kemudian dia mengatakan, bukankah engkau Mesias? Tetapi ungkapan seorang penjahat melalui mulutnya, bukankah engkau Mesias, itu adalah bentuk ejekan dan olokan. Kalau dia memang Mesias, kenapa dia bisa tergantung di salib? Selamatkan dong dirimu dan diri kami, kalau benar engkau adalah Mesias. Pilatus nggak dijawab oleh Yesus, apalagi seorang penjahat. Nggak dijawab oleh Yesus. Maka di sini, ketika Yesus tidak menjawab di dalam hinaan, di dalam ejekan seorang penjahat, maka kita bisa melihat ada dua kategori seorang penjahat. Satu penjahat yang benar-benar penjahat, yang sampai selama-lamanya akan menjadi penjahat.
Tetapi ada juga penjahat yang kedua. Penjahat yang kedua dia selain apa? Penjahat yang kedua dikatakan apa? Pertama, dia menegur temannya. Waktu mengatakan, waktu mengejek Yesus. Dia menegur temannya dan berkata apa? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Waktu saya membaca merenungkan kalimat dia mengatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Maka saya menemukan penjahat yang takut akan Tuhan ternyata ada. Penjahat takut akan Tuhan ada. Artinya penjahat yang apa? Ada nggak penjahat yang baik? Nggak ada. Tapi kenapa penjahat ini mengatakan kepada temannya yang adalah penjahat, tidakkah engkau takut akan Tuhan? Artinya apa? Ada penjahat yang dalam hidupnya dia memang berbuat jahat, tapi dia mengenal siapa Tuhan. Ingat, jangan sampai kita menjadi penjahat yang pertama. Pak, emang kita penjahat? Tunggu dulu. Mari kita uji diri kita. Karena ketika dia mengatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Maka seorang penjahat mengingatkan penjahat harus takut pada Tuhan. Kayak enggak masuk akal. Kemudian dia mengatakan lagi apa? Kita selayaknya dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Ini kata penjahat ya. Kita memang selayaknya dihukum karena setimpal dengan perbuatan kita. Artinya final balance antara perbuatan dan hukuman. Dia melanjutkan. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saya lagi berpikir begini. Penjahat tergantung di atas salib, statusnya adalah penyamun pemberontakan. Tapi bagaimana dia bisa mengenal Yesus yang terhitung sebagai penjahat yang tersalib bersama-sama dengan dia dan mengatakan dia nggak ada salah. Dia nggak ada salah. Tidak ditemukan kesalahan. Kemudian dia mengatakan lagi apa? Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaan. Maka ada beberapa bagian ini mau mengingatkan kepada kita sesuatu bahwa penjahat yang tampil sebagai penjahat yang kedua, dia mengingatkan temannya, kemudian dia sadar siapa dirinya dan dia tahu siapa yang benar itu. Maka ketika penjahat bisa sadar dalam keadaan tergantung di atas kayu salib dan mengaku bahwa Yesus itu adalah yang benar, dia tidak bersalah. Maka suka disebut inilah penjahat yang bertobat di akhir hidupnya. Tapi penjahat yang satu sampai selama-lamanya dia tetap penjahat. Makanya saya memberikan satu gambaran bahwa dua penjahat itu memberikan gambaran sebagai manusia yang ada di dalam dunia. Yang pertama adalah manusia yang terus-menerus berbuat jahat dalam hidupnya. Dan yang kedua, manusia yang jahat tetapi mengalami pertobatan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya saat ini? Ada dua kategori orang percaya. Ada orang percaya tetapi hidupnya tidak di dalam pertobatan. Tapi ada orang percaya yang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh seorang penjahat yang kedua. Ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan. Ingatlah aku ketika engkau ada di dalam kerajaan. Dan Yesus menjawab kalimat yang menarik. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maka ketika berbicara tentang aku bersama dengan di dalam Firdaus, maka lagi berbicara tentang bagaimana hari ini juga di dalam penderitaan, tetapi engkau bersama dengan aku juga dalam penderitaan, tetapi engkau bersama dengan aku juga hari ini dalam Firdaus. Maka di dalam bagian ini ketika berbicara Firdaus diterjemahkan sebagai taman yang indah.
diterjemahkan sebagai tak seperti Taman Eden, seperti taman Tuhan. Dan itulah yang digambarkan sebagai surga. Maka kalau kita membaca di dalam Korintus, ketika Paulus menyampaikan apa yang dia lihat, yang diperlihatkan, bagaimana seseorang diangkat sampai ke Firdaus. Dan ketika berada di Firdaus, kata Paulus, kata-kata yang dia dengar itu luar biasa. Enggak sembarangan. Kata-kata yang benar-benar menunjukkan kemuliaan, keagungan. Dan itu bukan sembarangan untuk disampaikan. Mau menunjuk betapa Firdaus adalah sebuah tempat yang begitu indah bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Firdaus memberikan gambaran sebagai surga yang mulia, yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya. Maka kalau penjahat yang tinggal sedikit lagi mati bisa bersama dengan Kristus, bagaimana dengan kita? Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, punya keyakinan bersama dengan Tuhan, tetapi masih tetap hidup di dalam pemberontakan, masih tetap hidup di dalam kejahatan. Bukankah kita sedang mengkhianati karya salib Kristus itu? Bukankah kita sedang mengabaikan apa yang Yesus ajarkan? Maka perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melihat bahwa tidak mudah bagi kita tampil sebagai orang percaya. Tetapi waktu kita menjadi orang percaya, itulah yang harus kita jalani. Kalau bahasa Alkitab, kita harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Tuhan. Kalau dia mau tersalib, terhitung sebagai pemberontak, apakah ada yang peduli? Enggak ada yang peduli. Tapi herannya, dia tetap peduli pada kita, manusia. Dia menebus dan juga dia mengatakan, dia berdoa bagi manusia-manusia pemberontak. Maka ini menjadi satu semangat bagi kita ketika kita kembali melihat kepada kebenaran bahwa betapa tidak mudahnya yang terjadi pada diri Yesus, betapa luar biasanya menderita. Harusnya murka Allah itu akan menimpa kita sebagai manusia yang berdosa, tapi murka Allah itu ditimpahkan kepada dia. Maka di dalam pergumulannya di Taman Getsemani mau mengingatkan betapa siksanya murka Allah yang akan dialami. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama dari perkataan Yesus. Yesus Kristus tersalib sebagai penjahat, padahal ia menebus dosa. Yang kedua, tersalib sebagai pemberontak, namun berdoa untuk manusia pemberontak. Kita nggak akan ketemu yang seperti ini. Tidak ada agama yang mengajarkan yang seperti ini. Tapi bagi yang percaya pada Kristus, kita menemukan ungkapan ini. Maka kalau Yesaya mengungkapkan waktu itu, sampai Yesus hadir dan saat ini dalam hidup kita, betapa bersyukurnya kita. Dan yang terakhir dikatakan apa? Dia tersalib di antara pemberontak, menyelamatkan pemberontak. Tergantung tersalib di antara pemberontak, menyelamatkan pemberontak. Maka di sini kita bisa mengatakan seperti Yesus Kristus tersalib, terhitung sebagai pemberontak atau penyamun. Ia tersalib di antara pemberontak, namun ia menyelamatkan pemberontak. Maka betapa luar biasanya kasih Allah yang besar yang dinyatakan di dalam diri Kristus, yang harusnya menjadi semangat juang kita sebagai orang percaya. Jangan terlalu mengabaikan kebenaran dalam hidup kita. Tapi biarlah kebenaran itu memproses hidup kita. Pak, sulit. Memang gak mudah. Pak, boleh gak mudah? Ya pilih jalan sendiri. Karena kebenaran selalu akan bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi kebenaran akan menolong kita untuk masuk pada sebuah kehidupan yang Yesus sampaikan kepada penjahat yang kedua. Engkau bersama aku di Firdaus. Tuhan ingat kita nggak? Tuhan akan mengingat kita ketika dia melihat kita hidup di dalam kebenaran. Pak, saya bersalah, Pak.
saya hidup di dalam dosa Pak, segeralah bertobat. Selagi masih diberi kesempatan, segeralah kita bertobat. Pak, sulit Pak menjalani. Kalau saya menjadi percaya sungguh pada Tuhan, ada banyak yang harus saya singkirkan. Memang harus seperti itu. Pak, kalau saya jadi percaya pada Tuhan, orang jadi nggak suka sama saya. Memang itulah orang Kristen. Itulah pengikut Kristus. Maka pelajaran penting bagi kita yang pertama adalah percaya kepada Kristus dibenci oleh dunia karena dunia tidak mengenal Kristus. Maka orang percaya saat ini, kita yang percaya saat ini, kita yang berada bersama dengan Kristus dibenci oleh dunia. Artinya apa? Karena kita mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Kristus ajarkan, teladankan pada kita, maka kita harus membenci dunia. Tetapi persoalannya justru dunia juga akan membenci kehidupan orang yang percaya. Tetapi itu harus kita jalani. Kalau orang tidak menyukai kita karena percaya pada Kristus, bersyukur. Kenapa? Karena itu yang firman Tuhan sampaikan. Tapi kalau orang lain atau dunia melihat kita, itu kawan kita, itu teman kita, hati-hati. Maka di dalam iman percaya kepada Kristus, kita harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kita harus menunjukkan sesuatu yang benar-benar kita adalah orang yang mengenal Dia. Dan yang kedua, percaya kepada Kristus berarti mengasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka. Kita percaya pada Kristus. Kalau kita mengalami penganiayaan, masih bisa nggak kita berdoa ya? Tapi heran, Kristus yang tergantung, yang menderita bersama, Dia mendoakan orang-orang yang mengejeknya. Dia mendoakan orang-orang yang mengolok Dia. Dia mendoakan orang-orang yang menyakiti Dia. Karena apa? Itulah tujuannya. Hadir dalam dunia. Apa yang menjadi tujuan kita saat ini? Berani nggak kita nggak ngantuk ketika kita beribadah? Berani nggak kita memberi hati dan pikiran kita ketika kita beribadah? Berani nggak ketika kita melangkahkan ke dalam rumah ibadah, kita menyiapkan hati kita untuk datang memuliakan Dia? Itu sederhana. Tapi sulit kadang kita lakukan. Sulit untuk dilakukan. Maka kita harus berproses dan terus belajar. Karena kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, percaya kepada Kristus, tetaplah menjadi garam dan terang. Iya ya, sudah disakiti, Dia tetap mengasihi. Sudah disakiti tetapi Dia tetap berdoa. Sudah disakiti tetapi Dia menyelamatkan penjahat itu. Engkau bersama aku di Firdaus. Betapa bersyukurnya kita menjadi orang yang percaya pada Kristus. Karena apa? Karena kita akan bersama dengan Kristus. Betapa bersyukurnya kita dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Karena ketika kita mati, kita bersama dengan Tuhan. Itu adalah iman Kristen. Maka perjalanan hidup kita sedang menuju ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tetapi kita harus bertanggung jawab untuk terus menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Dunia boleh membenci kita, tapi kita harus menjadi terang di sana. Dunia boleh membenci kita, tapi kita harus bisa menjadi garam di tengah dunia. Dan dunia boleh tidak peduli dengan kita, tapi Kristus peduli dengan orang yang percaya kepadanya. Ia menyelamatkannya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa percaya dan melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan.